Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas pagi gelombang 3. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 November 2020, kita masuk pada pertemuan yang keempat. Nah, untuk pagi hari ini saya akan membawakan tema materi tentang struktur dari sistem operasi. Baiklah, segera saja akan saya mulai untuk lebih jelasnya. Baik, jadi untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang materi struktur sistem operasi. Nah, ternyata di dalam sistem operasi itu, selain memiliki komponen yang kita bahas pada minggu sebelumnya, ini juga memiliki struktur. Nah, latar belakang daripada diberikannya materi tentang struktur sistem operasi ini, bahwa secara umum, sistem operasi merupakan software pada lapisan pertama, yang ditempatkan pada bagian memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Jadi lapisan utama software kan ada beberapa ya, ada sistem operasi dan ada software aplikasi. Nah, sistem operasi ini menempati lapisan yang pertama, diletakkan di bagian memori komputer pada saat komputer tersebut run atau dijalankan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi itu berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software tersebut. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antar muka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut. Jadi tugas inti umum tersebut dilakukan oleh sistem operasi, bisa dipakai oleh seluruh software aplikasi yang berjalan pada sistem operasi tersebut. Bagian kode yang melakukan tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel. Ya, jadi ini adalah bagian khusus dari sebuah sistem operasi yang tugasnya melaksanakan tugas inti dan umum yang tidak perlu dikerjakan oleh software-software lainnya. Disebut dengan kernel. Nah, kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan atau layer, maka sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Lebih jauh daripada itu, sistem operasi melakukan semua tugas penting di dalam komputer dan menjamin aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Sistem operasi menjamin aplikasi software lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem file. Apabila beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi mengatur schedule yang tepat, sehingga sedapat mungkin semua proses yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan prosesor atau yang disebut dengan CPU, serta tidak saling mengganggu. Pengertian daripada struktur sistem operasi ini adalah sebuah sistem yang besar dan kompleks seperti sistem operasi modern, di mana pada sistem operasi modern itu harus diatur dengan cara membagi tas ke dalam komponen kecil agar dapat berfungsi dengan baik dan mudah. Berikut ini adalah struktur dari sistem operasi. Yang pertama, struktur sederhana. Yang kedua, sistem berlapis atau layer system. Yang ketiga, kernel mikro. Yang keempat, modular atau yang dikenal dengan modus. Kemudian yang kelima, mesin maya atau virtual mesin. Yang keenam, client server model. Dan yang ketujuh, sistem berorientasi objek. Nah, kita akan bahas satu persatu dari struktur sistem operasi tersebut. Yang pertama yaitu struktur sederhana.
Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Ini adalah pengertian dari struktur sederhana. Bisa dipanggil atau saling memanggil jika diperlukan. Banyak sistem operasi komersial yang tidak terstruktur dengan baik. Kemudian sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas, lalu berkembang dengan ruang lingkup originalnya. Contoh dari sistem operasi ini adalah MS-DOS dan Unix. MS-DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional di dalam ruang yang sedikit, sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Sedangkan Unix merupakan struktur monolitik, di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk user. Inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kernel dan sistem program. Kernel terbagi menjadi serangkaian interface dan device driver dan menyediakan sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi-fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem calls. Kelebihan dan kekurangan dari struktur sederhana. Untuk kelebihan dari struktur sederhana, layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Kekurangan dari struktur sederhana, 1. Pengujian dan penghilangan kesalahan sulit dilakukan karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. Kedua, sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Yang ketiga, merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar. Sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan oleh kernel. Keempat, tidak fleksibel. Dan yang kelima, kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel bisa menyebabkan matinya seluruh sistem. Sangat fatal ya untuk yang struktur sederhana ini. Karena tidak sempat dipisah-pisah menjadi modul atau bagian yang lebih kecil, sehingga ruang lingkupnya itu menjadi satu. Ya, jadi kalau ada satu bagian saja dari kernel itu yang rusak, maka menyebabkan matinya seluruh sistem. Kemudian yang kedua, sistem berlapis atau layer system. Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan bawah memberikan lapisan atas sebuah layanan. Lapisan yang paling bawah biasanya adalah perangkat keras atau hardware, dan yang paling tinggi adalah user interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsional dan antar muka masukan keluaran antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi bagus. Sedangkan menurut seorang pakar yaitu Tannenbaum dan Woodhull, sistem terlapis terdiri dari 6 lapisan, yaitu lapisan 5, lapis 4, lapis 3, lapis 2, lapis 1, dan yang terakhir adalah lapis 0. Sekarang akan saya perjelas fungsi dari masing-masing lapis tersebut. Untuk lapis 5 disebut dengan the operator. Berfungsi untuk pemakai operator. Biasanya ini user ya. Kemudian lapis 4 ini adalah user programs. Berfungsi untuk aplikasi program pemakai. Lapis 3 adalah I/O management. Berfungsi untuk menyederhanakan akses I/O pada level atas. Lapis 2 adalah operator-operator communication. Berfungsi untuk mengatur komunikasi antar proses. Lapis 1
disebut dengan Memory and DRAM Management, berfungsi untuk mengatur alokasi ruang memori atau DRAM magnetik. Lapis 0 disebut dengan Processor Allocation and Multiprogramming, berfungsi untuk mengatur alokasi pemroses dan switching, multiprogramming, dan pengaturan prosesor. Lapisan sistem operasi secara umum terdiri atas 4 bagian, yaitu perangkat keras, sistem operasi, kelengkapan, dan program aplikasi. Untuk perangkat keras, ini lebih berhubungan kepada perancang sistem. Untuk sistem operasi, lebih berhubungan kepada programmer. Untuk kelengkapan, lebih berhubungan kepada programmer. Dan untuk program aplikasi, lebih berhubungan kepada pengguna aplikasi komputer. Kelebihan dan kekurangan dari sistem berlapis atau layer system adalah sebagai berikut. Kita bahas dulu dari kelebihannya. Kelebihan dari layer system di sini memiliki rancangan modular, di mana sistem itu dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Jadi tidak tergantung antara modul satu dengan modul yang lain. Nah, kemudian pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Sedangkan kekurangan dari sistem berlapis atau layer system adalah fungsi-fungsi sistem operasi diberikan ke tiap lapisan secara berhati-hati. Ya, otomatis pemberian fungsi dengan kehati-hatian ini memerlukan waktu, ya, memakan waktu di sini. Nah, contoh sistem operasi yang menggunakan pendekatan berlapis adalah yang dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswanya serta sistem operasi Multics. Ini adalah contoh dari struktur sistem operasi jenis layer system. Kemudian yang ketiga yaitu kernel mikro. Metode struktur ini adalah dengan menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program level user. Hal ini akan menghasilkan kernel yang kecil. Fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. Kelebihan dan kekurangan dari kernel mikro. Untuk kelebihannya, kemudahan dalam memperluas sistem operasi, mudah untuk diubah ke bentuk arsitektur baru, kode yang kecil dan lebih aman. Sedangkan kekurangan dari kernel mikro, kinerja akan berkurang selagi bertambahnya fungsi-fungsi yang digunakan. Contoh dari sistem operasi yang menggunakan metode ini adalah True64, Unix, dan Mac OS X, serta KNX. Berikutnya adalah modules. Kernel mempunyai kumpulan komponen-komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan. Sehingga strateginya menggunakan pemanggilan modul secara dinamis atau yang dikenal dengan istilah loadable kernel modules. Umumnya sudah diimplementasikan oleh sistem operasi modern seperti Solaris, Linux, dan Mac OS X. Sistem operasi Apple Macintosh Mac OS X menggunakan struktur hibrid. Strukturnya menggunakan teknik berlapis dan satu lapisan di antaranya menggunakan Mac microkernel. Yang kelima, virtual mesin. Virtual mesin mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Struktur dari virtual mesin CP-CMS VM370 terdiri atas komponen dasar utama, kontrol program, yaitu virtual mesin monitor yang mengatur fungsi prosesor, memori, dan piranti I/O.
Komponen ini berhubungan langsung dengan perangkat keras atau hardware. Yang kedua, conventional monitor system, yaitu sistem operasi sederhana yang mengatur fungsi dari proses, pengelolaan informasi, dan pengelolaan piranti. Adapun kelebihan dan kekurangan dari virtual mesin, untuk kelebihannya, 1. Konsep mesin virtual biasanya menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung. Kedua, sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Kekurangan dari virtual mesin, konsep mesin virtual ini sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Contoh, sistem operasi MS Windows NT dapat menjalankan aplikasi untuk MS-DOS, OS2, mode teks, dan aplikasi Win16. IBM mengembangkan Wabi untuk mengemulasikan Win32 API sehingga sistem operasi yang menjalankan Wabi dapat menjalankan aplikasi-aplikasi untuk MS-DOS, MS Windows. Para pengembang Linux membuat DOSemu untuk menjalankan aplikasi-aplikasi DOS pada sistem operasi Linux, Wine untuk menjalankan aplikasi-aplikasi MS Windows. VMware merupakan aplikasi komersial yang mengabstrasikan perangkat keras Intel 8086 menjadi virtual mesin dan dapat menjalankan beberapa sistem operasi lain atau yang disebut dengan guest operating system di dalam sistem operasi MS Windows atau Linux. Dalam hal ini host operating system. VirtualBox merupakan salah satu aplikasi sejenis yang sifatnya open source. Yang keenam, client server model. Mengimplementasikan sebagian besar fungsi sistem operasi pada mode pengguna atau yang disebut dengan user mode. Sistem operasi merupakan kumpulan proses dengan proses-proses dikategorikan sebagai server dan klien, yaitu server adalah proses yang menyediakan layanan, sedangkan klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Proses klien yang memerlukan layanan biasanya mengirim pesan ke server dan menanti pesan jawaban. Proses server setelah melakukan tugas yang diminta, mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan klien. Kode dapat diangkat ke level tinggi sehingga kernel dibuat sekecil mungkin dan semua tugas diangkat ke bagian proses pemakai. Kernel hanya mengatur komunikasi antara klien dan server. Kernel yang ini populer dengan sebutan mikrokernel. Adapun kelebihan dan kekurangan dari client server model, untuk kelebihannya, 1. Pengembangan dapat dilakukan secara modular. 2. Kesalahan atau bugs di satu sistem diimplementasikan sebagai satu proses dan tidak merusak subsistem-subsistem lain, sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan. Yang ketiga, mudah diadaptasi untuk sistem tersebar. Kekurangan dari client server model, 1. Layanan dilakukan lambat karena harus melalui pertukaran pesan. Yang kedua, pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. 3. Tidak semua tugas yang dapat dijalankan di tingkat user atau pemakai sebagai proses pemakai. Yang ketujuh, sistem berorientasi objek.
Sistem operasi merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut sistem operasi bermodel proses. Pendekatan lain implementasi layanan adalah sebagai objek. Sistem operasi yang distrukturkan menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek. Pada sistem yang berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Objek mengkapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data itu. Tiap objek diberikan tipe yang menandai properti objek seperti proses, direktori, berkas, dan sebagainya. Dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek, data yang dikapsulkan dapat diakses dan dimodifikasi. Model ini sungguh terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Sistem operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek, tetapi belum secara keseluruhan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem berorientasi objek ini, untuk kelebihannya terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Kekurangan dari sistem berorientasi objek, sistem operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek, tetapi belum secara keseluruhan. Contohnya, sistem operasi yang berorientasi objek antara lain ada Eden, Choice, Xkernel, Medusa, Clouds, Amoeba, Moose, dan sebagainya. Baiklah, itu tadi adalah materi dari struktur sistem operasi pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya tutup dengan kuis, mungkin bisa kita simpulkan terlebih dahulu bahwa untuk struktur sistem operasi itu dibedakan kurang lebih ada 7. Nah, untuk pemakaiannya sendiri di dalam sistem operasi itu disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem operasi tersebut. Karena masing-masing struktur sistem operasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, masing-masing sistem operasi tersebut akan menggunakan struktur sistem operasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dari sistem operasi tersebut. Dari penjelasan tadi, saya sudah menginformasikan bahwa dari struktur yang pertama, struktur yang kedua, ketiga, sampai dengan yang ketujuh, itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan setiap jenis sistem operasi akan menggunakan struktur itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dari seorang pakar tadi yaitu Tannenbaum dan Woodhull, di sini ada khusus untuk layer ya, struktur sistem operasi yang sifatnya itu adalah sistem berlapis atau layer system. Ini ada pandangan yang cukup berbeda dari beberapa pakar. Nah, saya hanya memasukkan salah satu pakar di sini yang bernama Tannenbaum dan Woodhull, di mana dia membagi lapisan itu ada 6. Mungkin nanti ketika bertemu dengan pakar yang lain itu berbeda lagi jumlah lapisannya. Ya, jadi ini kita terima sebagai perbedaan dan menurut pandangan para pakar yang harus kita lihat juga. Nah, untuk Tannenbaum di sini sekali lagi bahwa layer tersebut itu dibagi menjadi 6. Ada layer 5, layer 4, layer 3, layer 2, layer 1, dan terakhir layer 0. Masing-masing layer ini memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ya, jadi setiap lapisan yang ada pada struktur sistem operasi layer ini akan membentuk sebuah fungsi yang nantinya akan membantu tugas khusus dan tugas umum dari sebuah kernel yang ada di dalam sebuah sistem operasi.
Nah, yang patut dilihat di sini bahwa kernel itu merupakan bagian dari sistem operasi yang bekerja secara terus-menerus, ya. Dan di sini dia akan menjalankan tugas khusus maupun tugas umum yang tidak perlu dilakukan oleh software-software lainnya. Ya, jadi ini kalau kita lihat secara struktur sistem operasi ini terletak sebagai layer atas atau bagian awal atau bagian pertama. Kemudian nanti akan diikuti oleh layer-layer sistem atau software-software aplikasi lainnya. Nah, sebelum software aplikasi lainnya ini bekerja, sistem operasi ini meminta bagian salah satunya yaitu kernel untuk mengerjakan tugas umum dan tugas khusus, sehingga tidak perlu dikerjakan oleh software-software aplikasi berikutnya. Software-software aplikasi berikutnya ini cukup menjalankan aplikasinya saja, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ini yang bisa kita lihat bahwa ternyata di dalam penggunaan sistem operasi itu ada beberapa struktur sistem operasi yang dipergunakan. Dan setiap struktur sistem operasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, jadi sekali lagi tidak bisa istilahnya satu struktur sistem operasi ini bisa mengcover secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, cuman yang perlu dicamkan di sini, bagian yang mungkin masih perlu banyak pembenahan itu struktur sederhana. Karena di sini dia hanya ruang lingkupnya kecil, sederhana, sehingga tidak perlu dipecah-pecah menjadi beberapa modul. Dan tentu saja ini agak menyulitkan ya. Tetapi kekurangan jika kita sudah menggunakan struktur sistem operasi yang lebih modern, seperti client server model atau sistem berorientasi objek, ini kinerja dari struktur sistem operasi tersebut akan mengalami penurunan karena dia dibedakan dalam beberapa modul sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kayak layar tadi kan ada fungsi A, fungsi B, fungsi C, dan lain-lain. Nah, ini ternyata dengan pembagian beberapa fungsi tersebut itu malah mengakibatkan turunnya kinerja dari sistem operasi. Nah, ini mungkin yang bisa disimpulkan dari struktur sistem operasi. Nah, berikutnya seperti biasa saya akan memberikan kuis pada akhir pertemuan kali ini. Untuk kuis pada pagi hari ini ada 5. Yang pertama, sebutkan struktur dari sistem operasi. Cukup mudah jika Anda mengikuti dari awal sampai akhir, pasti bisa menjawab. Kemudian yang kedua, sebutkan kekurangan dari sistem berorientasi objek. Yang ketiga, apakah layer sistem? Yang keempat, apakah kernel itu? Yang kelima, sebutkan lapisan-lapisan di dalam operating system. Nah, untuk lapisan-lapisan ini nanti difokuskan pada pandangan pakar ya, seperti yang sudah saya jelaskan atau informasikan sebelumnya. Baiklah, kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Dan jangan lupa nanti untuk kuis dijawab pada kolom komentar YouTube channel seperti biasa, yang nanti akan saya share linknya pada WA Group. Bagi mahasiswa yang belum masuk ke WA Group, nanti bisa japri untuk nomor WA saya. Jangan lupa tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Selalu kerjakan tugas yang diberikan sehingga nanti untuk hasil akhir itu bisa mendapatkan nilai yang lebih optimal. Kira-kira itu dulu yang bisa saya berikan untuk pagi hari ini. Jangan lupa untuk kuis nanti dijawab. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.